Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dika Pengembangan Bisnis akan menyampaikan materi yang berjudul Laporan Pengembangan Bisnis PT Mitra Subur Berkah, Agen Pulsa Al Operator. Saya Muhammad Wahid sebagai moderator dan penyampai materi, dan ada dua teman saya yaitu Siti Yumnilah dan Siti Maimunah. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. PT Mitra Subur Berkah merupakan perusahaan dagang, eceran, dan grosir yang menjalankan aktivitas menjual pulsa dan aksesoris handphone. Selain dengan harga yang murah dan terjangkau, juga pelayanan customer service yang melayani 24 jam. Dengan demikian, PT Mitra Subur Berkah ini memiliki value proposition yang baik sehingga konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan. Mitra Subur ini memanfaatkan peluang pasar dengan melihat pengguna internet yang cukup tinggi dengan menggunakan agen pulsa Al Operator. Perusahaan ini juga membuka 10 cabang toko pulsa yang memiliki titik pusat, yaitu toko yang berada di Pasar Karangjati. Di sini ada bahan produksi. Ada poin bahan produksi. Yang pertama, voucher fisik kosong. Voucher fisik kosong adalah voucher yang belum diisi paket data sama sekali. Walaupun jika vouchernya kita gosok dan kita aktifasi, maka tetap tidak akan berhasil karena vouchernya belum diisi kuota, jadi benar-benar kosong. Dengan sistem inject voucher kosong inilah voucher kosong itu bisa ada isi paket data. Jika gosok dan aktivitas, maka akan berhasil. Yang kedua, server pulsa. Server pulsa merupakan server berupa perangkat komputer tentunya yang terhubung dengan jaringan penyedia pulsa semisal MKIOS, Dompo, atau MTRONIK. Server pulsa ini merupakan suatu perangkat komputer canggih yang Anda sebagai operatornya nyaris tidak berperan apa-apa selain mengisi saldo. Server pulsa ada perangkat ini. Alasannya sederhana, karena perangkat ini sudah secara otomatis dapat melakukan pemrosesan transaksi antara provider dan penjual pulsa. Yang ketiga, persediaan aksesoris. Menurut Zaki Badridwan 2001/1949, persediaan adalah sebuah istilah dari persediaan barang yang dipakai agar menunjukkan barang-barang yang dimiliki supaya dijual kembali atau digunakan untuk bisa memproduksi barang-barang yang akan dijual. Persediaan aksesoris yang dibutuhkan oleh perusahaan ini untuk menjual kembali produknya yaitu kabel data, charger, case handphone, memori handphone, power bank, music box handset, earphone, tali handphone, tempered glass, anti gores, dongle, batuk charger, dan lain sebagainya. Di poin kedua ada perlengkapan. Yang pertama adalah aplikasi MS Reload. Aplikasi ini merupakan dan memudahkan Anda dalam melakukan berbagai transaksi seperti pengisian pulsa, pembelian token listrik, pembayaran tagihan pasca bayar, pembelian voucher game, dan lain-lain. Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah melakukan pengecekan harga pulsa terkini, melihat rekap histori transaksi, histori perubahan saldo Anda, aktivitas downline, chatting dengan customer service, dan lain sebagainya. Baik, yang
kedua ada aplikasi toko iPos 5. Program toko iPos 5.0 merupakan sistem perhitungan baru. Setiap transaksi langsung diposting ke jurnal dengan menghasilkan laporan keuangan dengan cepat. Banyak fitur baru yang ada pada versi 5.0 seperti sistem penarikan, perakitan untuk produksi barang baru, konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar, sistem komisi sales baru, penitipan uang serta sementara atau deposit, tukar tambah, dual display kasir, dan lainnya. Selain perlengkapan aplikasi MS Reload dan aplikasi toko iPos 5 yang mendukung aktivitas usaha, ada juga ATK, alat tulis kantor, komputer, handphone, rak persediaan, etalase, kursi, meja, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya produksi, yaitu ada proses kegiatan. Konsumen akan membeli pulsa atau kuota ke konter Mitra Subur, kemudian konter akan memproses menggunakan aplikasi MS Reload atau WhatsApp Center, dan server Mitra Subur akan mengirim pulsa atau kuota ke konsumen. Cara kerja melalui WhatsApp Center Mitra Subur, yaitu yang pertama, masukkan kode pulsa atau kuota serta nomor handphone yang akan diisi dan kirim ke nomor WhatsApp Center Mitra Subur. Yang kedua, pengisian voucher kosongan dengan WhatsApp Center juga bisa dilakukan dengan memasukkan kode pulsa atau kuota, kemudian nomor SN yang terdapat di voucher kosongan. Yang ketiga, tunggu beberapa saat, maka otomatis paket kuota akan terkirim ke nomor tujuan. Yang keempat, selain paket kuota, bisa juga mengisi pulsa, paket telepon, paket SMS, top up Shopee, dana, PLN, tagihan listrik, PDAM, game, link aja, dan lain-lain. Cara kerja melalui aplikasi MS Reload. Yang pertama, masuk ke aplikasi MS Reload yang sudah di-download. Yang kedua, pilih menu yang diinginkan, seperti menu pulsa reguler, paket data, dan lain-lain. Yang ketiga, masukkan nomor tujuan. Yang keempat, selesai. Selanjutnya, ada cara kerja melalui aplikasi iPos 5. Yang pertama, masuk ke aplikasi toko iPos 5. Yang kedua, masuk ke menu daftar kasir, klik eceran untuk pelanggan biasa dan klik grosir untuk pelanggan master. Yang ketiga, masukkan kode barang yang akan dijual atau dibeli oleh konsumen. Yang keempat, setelah klik pembayaran dan selesai, dan selanjutnya cetak struk. Pengemasan. Menurut Kotler dan Keller, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan yang dilakukan pada usaha ini yaitu dengan kemasan bungkus plastik. Jika ada yang membeli banyak produk atau grosir, maka memakai kemasan bungkus plastik agar produk tidak tercecer, hilang, dan terjaga dengan aman. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini masih menyebarkan brosur dalam mempromosikan produknya dengan menawarkan diskon dan promo harga. Penyebaran brosur tentu akan mengeluarkan biaya pembuatan brosur dalam media digital yang sudah sangat maju. Promosi lebih baik dilakukan dengan menyebarkan informasi atau iklan produk di media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yumilah. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai
Laporan pengembangan bisnis pada PT Mitra Subur Berkah. Poin selanjutnya yaitu ada poin penjualan. Penjualan atau sales adalah aktivitas bisnis atau usaha untuk menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan pada perusahaan ini yaitu ada aktivitas penjualan pulsa, paket internet, paket telepon, pembayaran PPOB, top up Shopee, dana, penjualan aksesoris handphone, pengisian saldo agen pulsa, dan lain-lain. Nah, di samping ini ada grafik penjualan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 per bulan Januari sampai bulan April. Dapat disimpulkan dari grafik di samping ini, penjualan dari awal tahun 2020 terus naik meskipun ada penurunan pada tahun 2020. Akan tetapi penjualan naik kembali pada tahun 2021 pada bulan Januari sampai bulan April kemarin. Ini artinya konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pulsa, paket data, internet, telepon, dan pembayaran PPOB dan kemudahan transaksi yang diberikan untuk masyarakat sangat diminati dan dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu ada poin keuangan. Keuangan perusahaan adalah divisi keuangan yang mengatur tentang bagaimana perusahaan menangani sumber dan penggunaan dana, penataan modal, dan keputusan investasi yang diberikan. Yang pertama ada pengeluaran atau cost struktur. Ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti biaya perlengkapan toko, biaya asuransi, biaya tagihan, telepon, listrik, air untuk perusahaan, biaya iklan, biaya pajak, biaya pengiriman, biaya perlengkapan kantor, biaya perawatan alat-alat kantor, dan biaya perawatan mesin. Kemudian yang kedua ada biaya produksi. Menurut Abdul Halim, production cost adalah akumulasi biaya yang terkait langsung dengan proses produksi suatu barang dan akan dipertemukan dengan penghasilan pada periode saat barang tersebut dijual. Berdasarkan komponen yang menyusunnya, biaya produksi ini meliputi bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, bahan pembantu atau bahan penolong. Kemudian ada upah tenaga kerja, gaji, biaya pemasaran seperti biaya penelitian dan analisis produk, kemudian ada biaya angkutan atau pengiriman, biaya reklame atau iklan, dan biaya pajak perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan atau revenue stream. Revenue stream adalah aliran pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan ini berasal dari penjualan pulsa, paket internet, paket telepon, pembayaran PPOB, kemudian pengisian saldo agen pulsa, aksesoris handphone, dan pendapatan dari server. Poin terakhir yaitu ada inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan, pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Nah, inovasi yang kami usulkan adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai strategi marketing dalam mempromosikan dan mengenalkan produk PT Mitra Subur Berkah. Karena masyarakat sekarang cenderung memegang, melihat, dan menggunakan handphone dan media sosial setiap harinya. Nah, strategi marketing yang kami berikan yaitu seperti membuat iklan di Facebook, Instagram, website, kemudian membuat tutorial aplikasi MS Reward Group yang diluncurkan secara personal oleh perusahaan sendiri sehingga masyarakat akan mudah memahami dan tertarik dengan layanan yang diberikan oleh PT Mitra Subur Berkah. Selain itu, kelebihan promosi menggunakan media sosial adalah dapat menjangkau orang secara luas dan menyeluruh dengan waktu dan biaya yang efisien. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, PT Mitra Subur Berkah merupakan perusahaan dagang eceran dan grosir yang menjalankan aktivitas menjual pulsa dan aksesoris handphone. Selain dengan harga yang murah dan terjangkau, juga pelayanan customer service yang melayani 24 jam.
Aktivitas yang dilakukan perusahaan antara lain yaitu menjual pulsa, paket data, paket telepon, top up dana, Shopee, game, pembayaran PPOB, dan menjual aksesoris handphone. Transaksi yang dilakukan cepat, aman, dan terpercaya sehingga memudahkan konsumen ketika membeli. Perusahaan ini memanfaatkan peluang pasar agar dengan penggunaan internet pada masa pandemi serta kebutuhan konsumsi masyarakat yang tidak jauh dengan handphone yang disumberdanai oleh kuota internet dan lain-lain. Selain itu, pembayaran yang mulai secara digital dengan adanya counter pulsa maka akan memudahkan melakukan pembayaran listrik, air, belanja online, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.